Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara penonton, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan tak bosan-bosannya kami menyampaikan terima kasih atas atensi Anda terhadap media yang kami suguhkan untuk Anda sampai hari ini. Saya kembali bertemu dengan narasumber utama kita, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Kami nanti akan berbicara tentang Al-Quran. Oleh karena itu, segera saja saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita sudah berada di hari yang ke-15 ya, Prof, ya. 15. Mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita. Amin. Dan sehingga nanti kita bisa mengakhiri Ramadan itu dengan sebaik-baiknya dan mengantarkan kita kepada derajat seperti apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Prof, mulai malam ini mungkin sudah banyak orang yang bicara tentang Al-Quran, Prof. Iya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah salah satu surat atau kitab yang bersifat mukjizat ya, Prof, ya. Iya. Kalau saya baca di terminologi Al-Quran itu katanya suratun al-manzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu al-mu'tabidu bi tilawati. Al-muta'abbad bi tilawati. Iya, jadi dia itu adalah sebuah surat atau warakah yang diturunkan kepada baginda Nabi. Tentunya dia bersifat mukjizat atau melemahkan, dan dia menjadi ibadat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Nah, mungkin Pak Prof bisa menjelaskan seperti apa sebetulnya mukjizat Al-Quran itu. Silakan. Iya. Baik, alhamdulillah kita sampai ke hari ke-15. Ya. Mudah-mudahan apa kata Nabi, sumu tasihu. Ya. Nah, puasalah kalian, mudah-mudahan kalian sehat. Alhamdulillah kalian sehat. Nah, Al-Quran disebut mukjizat. Allah mengutus rasul, rasul yang diutusnya dilengkapi dengan mukjizat. Mukjizat. Apa arti mukjiz? Mukjiz itu melemahkan. Ya. Apa arti melemahkan? Apa yang ada pada suatu masa yang menjadi kekuatan utama di masyarakat pada masa itu, maka Al-Quran melemahkan dia. Melemahkan dia. Iya. Ya. Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Arab Quraisy itu terkenal dengan kemampuan mereka dalam bidang sastra. Sastra. Sehingga ada namanya pasar sastra yang disebut dengan pasar Uqas. Pasar sastra. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu dengan nilai seni sastra yang sangat tinggi, sehingga melumpuhkan semua orang-orang penyair-penyair hebat yang ada pada waktu itu. Dan dia melemahkan tidak berarti adalah tidak ada yang bisa melawan, nyamainya, dan kemudian menundukkan. Jadi kan pernah suatu ketika kafir Quraisy membujuk Nabi untuk Muhammad, kamu mau apa? Kamu ke raja, kami angkat. Kamu mau harta, kami kumpulkan harta. Kamu mau istri banyak cantik, kami kumpulkan. Tapi Nabi kan tidak apa. Nah, suatu ketika yang lain ada seorang utusan Abu Lahab, enggak salah. Nabi membacakan satu ayat. Ayat itu surat Sajadah. Ketika itu utusan yang Abu Lahab itu terpana mendengar ayat itu. Ketika Nabi sujud sajadah, dia pun ikut. Gitu mana. Jadi ketika balik itu tanya Abu Lahab, bagaimana? Tak tahu saya entah apa dibacanya. Saya terpesona di situ. Nah, kalau gitu kamu sudah kena sihir. Kata. Tapi kalau engkau datang ke situ mendengar, engkau pun juga akan kena. Begitu indahnya, sangat indah. Nah, itu mukjiz. Jadi, nah, salah satu lain selain itu, kemukjizatan Al-Quran itu ada pada lafaz-lafaz Al-Quran yang ringan untuk dibaca. Dan kemudian sangat ringan
dia mudah dihafal. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang bisa dihafal oleh manusia sampai tamat. Bahkan anak kecil pun bisa. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah tamat Al-Quran di kepalanya. Nah, itu dinamakan mu'jaz. Nah, saya punya pengalaman. Begini, akhir tahun 1990-an, saya nginap di sebuah hotel di Tanjung Pinang. Itu di belakang Masjid Raya Tanjung Pinang. Jadi waktu itu menjelang subuh, pengurus masjid memutar kaset Ustadz Muhammad Z.A. Suaranya kan bagus, bagus sekali. Saya ke masjid subuh. Ya, waktu itu ada yang buat lucu perasaan saya. Untuk saya saja, untuk orang enggak. Waktu itu saya baru beli sepatu baru. Saya ke masjid subuh itu, saya orang sudah kamat. Udah kamat subuh. Saya datang ke masjid, di pintu masjid itu ada seorang laki-laki berdiri, menghadap ke masjid. Nah, inilah kita kan pikiran kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman Saya beli sepatu baru itu karena sebelum berangkat ke Tanjung Pinang sepatu baru saya hilang nih, Masjid Agung dicuri orang kan. Jadi saya khawatir lah nanti sepatu saya dicuri lagi. Jadi saya suruh orang itu masuk, silakan masuk. Nggak mau dia, tidak katanya. Saya heran kok suara bahasa Indonesia itu agak lain, iramanya gitu. Itu saya pikir ini, saya khawatir sepatu saya hilang. Udahlah, hilang aja. Saya mau salat subuh, ikut salat subuh. Habis salat subuh, saya keluar. Rupanya orang itu masih berdiri di situ. Berdiri di situ, menengok ke masjid. Saya bilang, kenapa tidak masuk? Saya tidak bisa masuk. Dia bilang tuh, saya tidak bersih, katanya. Kok lain bahasanya malah ini. Terus bilang, lalu kenapa Anda berdiri di sini? Tadi saya di hotel, saya dengar suara seluruh bulu saya berdiri. Dengan suara seluruh bulu saya berdiri. Makanya saya cari suara semua. Itu suara apa? Katanya. Oh, orang ini sudah dapat hidayah. Saya bilang. Saya tanya, Anda dari mana? Saya Singapura. Saya tengok dia India, Singapura. Apa di Singapura tidak pernah mendengar suara ini? Tidak pernah. Anda coba pergi di jalan dekat Victoria Street atau jalan apa namanya, ada Sultan Mosque, itu Anda dengar suara di situ. Saya belum pernah dengar itu suara apa. Ada dua suara di situ yang dengar. Yang pertama ngaji Al-Quran, yang kedua azan. Saya jelaskan apa itu Al-Quran, apa itu azan. Dia nggak tahu. Saya pikir, wah ini kesempatan bagi saya untuk menjelaskan. Cuma saya ada janji dengan Bupati waktu itu. Saya katakan, ya Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, dan azan itu adalah memanggil orang untuk salat. Nah, oleh sebab itu, Anda kalau balik ke Singapura nanti, Anda pergi ke dekat Victoria Street, itu ada Masjid Sultan di situ, Anda pergi ke sana. Oh iya, terima kasih. Nah, ini salah satu contoh. Orang dalam Al-Quran katakan bahwa orang beriman itu bila dibacakan Al-Quran padanya, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Bisa jadi orang ini bergetar hatinya karena dia sudah mendengar yang itu. Suara yang bukan hanya suara bagus, tapi mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu. Makanya inilah salah satu mukjizat yang lain, ya. Orang mendengarnya bisa bergetar. Ketika ada wirid Yasin, pernah saya wirid Yasin dengan tidak berapa banyak orang, saya memimpinnya. Setelah membaca wirid Yasin itu di RT, saya tanya kepada yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu ngerti tidak yang kita baca? Tahu tidak artinya? Tidak, Pak, katanya. Tapi apa perasaan Anda setelah baca Yasin? Tenang, Pak Kiai, tenang. Nah, itu mujizat lagi, mujizat lagi. Nah, kemudian kenapa? Ini yang pengalaman saya yang tidak pernah lupa saya sampai sekarang, sudah tahun 84 ketika saya di Makassar di Unhas. Waktu itu saya ada ikuti program pendidikan ilmu-ilmu sosial. Jadi ini pernah saya ceritakan di mana, bahkan di buku saya tulis itu. Jadi ada dosen saya itu antropolog dari Griffith University di Australia. Satu kali sore saya ke rumahnya, kayak seperti sekarang lah, sambil ngobrol-ngobrol, sore hari anaknya lewat. Anaknya membawa mushaf, membawa mushaf Al-Quran.
Jadi minta izin sama ibunya, dia perempuan, namanya ya Dr. Jacqueline. Jadi dia non Muslim, bule. Jadi saya tanya, apa anak Anda masih Islam? Jawabnya terserah dia, katanya. Dipenuhi. Nah, jawaban itu untuk saya pada waktu itu, jawaban itu agak aneh kedengarannya, karena pada waktu itu masih berpikir jumping saya, karena orang kalau sudah bawa Injil itu pasti Kristen, bawa Islam, bawa Al-Quran pasti sudah Islam. Tapi jawaban itu aneh. Saya bilang, kenapa begitu? Jawabnya, saya sudah baca semua kitab suci. Dia seorang antropolog dari Oxford. Saya sudah baca semua kitab suci. Satu-satunya kitab suci yang masuk akal saya Al-Quran. Nah, sekarang saya memperkenalkan kitab suci yang masuk akal itu kepada anak saya. Apakah dia masuk Islam atau tidak, itu terserah dia. Dia penolhim katanya, terserah dia. Nah, ini banyak sekali bukti. Ya, banyak sekali bukti yang mengatakan seperti itu, bahwa apa namanya, Al-Quran itu memang punya mukjizat, dan makanya sampai sekarang terpelihara. Yang dikatakan dalam Al-Quran, wa inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafizun. Allah, makanya kita sekarang menengok orang membakar injak Al-Quran. Sebenarnya yang dibakar orang itu kan mushaf itu. Tetapi dia tidak akan mampu, orang tidak akan mampu manusia menghilangkan Al-Quran. Beribu pun dibakarnya, bakar aja lah, tidak masalah. Karena Al-Quran itu tidak akan pernah, karena Allah yang langsung menjamin. Masalahnya sekarang kan cukup penghinaan. Itu aja masalahnya. Jadi gitu. Tentang itu. Jadi Prof, di awal-awal pemerintahan Abu Bakar itu kan ada semacam usulan dari Umar supaya Al-Quran itu dibukukan. Cuman Abu Bakar mungkin belum mau, ya kan? Tetapi kan Umar kan punya alasan. Sekarang memang masih ada para hufaz, masih banyak orang-orang yang bisa baca Al-Quran. Tapi kalau nanti orang-orang yang sekarang sudah tiada lagi, tentu nanti Al-Quran itu bisa lenyap, kata Umar kan. Jadi akhirnya juga Abu Bakar memulai juga lah untuk meminta kepada para istana waktu itu, ya Prof, untuk menghimpun Al-Quran itu. Jadi ini mungkin juga bukti bahwa dari awal memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingin memelihara Al-Quran, ya Prof. Ya, jadi begini, kelebihan atau orang-orang dulu sebelum Islam, terutama di daerah Hijaz itu, itu orang, kehebatan orang itu tidak diukur dari kemampuan dia menulis, tapi kemampuan seberapa kuat ingatannya, memorinya, menyimpan hafalan-hafalan. Dan itu yang dilakukan. Kan Nabi setiap terima wahyu kumpulkan sahabat, sampai ke Nabi sahabat menghafal. Tapi ada seorang sahabat, Zaid bin Sabit, disuruh oleh Nabi mencatat. Itu sekretaris khusus, sekretaris resmi. Yang lain mencatat juga. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Jadi mencatat dari kulit unta, dari pelapa korma, dari batu, dari tulang, macam-macam lah waktu itu dikumpulkan. Yang lain menghafalnya. Nah, ada pesan Nabi pada waktu itu, tulislah Al-Quran, tapi jangan tulis yang dari aku. La taktubu anni. Artinya hadis Nabi. Al-Quran kumpul, tapi berkumpul dari media-media yang berbeda, bersera-sera. Nah, ketika Nabi udah meninggal, itu kan ada peristiwa Nabi palsu. Orang-orang murtad banyak, murtad banyak. Itu akhirnya jumlahnya cukup banyak juga. Akhirnya diperangi, akhirnya terjadi perang. Perang itu. Jadi, di situ banyak juga para hufaz yang meninggal dunia. Terpikirlah oleh Umar waktu itu, kalau para hufaz ini pada meninggal, kemudian Al-Quran yang dicatat di berbagai media itu hilang, Al-Quran itu bisa hilang. Maka Umar mengusulkan kepada, dari situ juga ada mengatakan juga Ali juga begitu. Diusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran yang ditulis di berbagai media itu dikumpulkan. Abu Bakar takut. Kenapa? Andainya ini kan tidak pernah disuruh Nabi, dibuat Nabi. Ini kan bid'ah. Khawatir sekali. Jadi kata Abu Bakar, kata Umar, bid'ah. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, Al-Quran akan hilang. Lakukanlah itu. Kalau ini bid'ah adalah ini bid'ah, sebaik-baik bid'ah, kata Umar. Akhirnya diterima oleh
Disuruhlah kemudian dari Zaid mengumpulkan itu. Zaid pun juga menjawab, seandainya aku disuruh memikul gunung Uhud akan aku pikul daripada mengerjakan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Ternyata setelah diyakinkan, ya kerjakanlah kata Abu Bakar karena ini perlu kalau nanti masuk akal. Masuk akal. Jadi ada patokan satu. Kalau sesuatu yang dikerjakan itu masuk akal dan itu ternyata mendatangkan kebaikan untuk agama sendiri, walaupun tidak lakukan kepada Nabi, itu kata Abu Bakar itu bid'ahnya hasanah. Bid'ah hasanah. Memang Ali bin Imam Syafi'i juga membaginya itu. Nah, itu kan pada masa Umar, pada masa Abu Bakar dikumpul. Kumpulan itu tuh kemudian diikat, kemudian disatukan, disimpan di rumah Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar meninggal dunia, nah kemudian oleh Utsman terpikir, ini kalau simpan begini kurang bagaimana orang bisa juga hilang. Maka ditulislah, makanya tadilah tadwin Al-Quran itu, pembukuan Al-Quran itu pada masa Utsman. Nah, Utsman menerbitkan, menulis buku itu dalam 5 buku, 5 mashaf, 5 mashaf. Yang 2 disimpan di Madinah, satu dikirim ke Irak, yang satu dikirim ke Yaman kalau tidak salah saya. Satu lagi lupa saya, ada 5. 2 disimpan di Madinah. Tapi waktu Utsman jadi khalifah, dikirim surat kepada khalifah-khalifah, gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah kekuasaan Islam itu, kata Utsman, tolong diperbanyak ini. Yang pertama itu disebut dengan Mashaf Utsmani. Jadi kalau fenomena sekarang banyak orang yang membaca, menghafal Al-Quran itu, apakah itu ada kaitan dengan kalau dulu memang banyak orang baca, menghafal Al-Quran, kemudian mereka sudah satu persatu itu lenyap dan meninggal dunia. Nah, sekarang ada fenomena lagi, Prof, banyak pula orang-orang yang memang luar biasa, Prof. Banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran itu dengan jadi tadi kita memang perlu belajar dari sejarah, dan dikhawatirkan, seperti khawatirnya Umar bin Khattab itu bilang. Dan dari situ juga saya belum mempelajari sejarah rumah-rumah tahfiz banyak yang sekarang itu, tetapi dari sejarah itu tahulah kita bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, kan lebih baik disimpan, disimpan di otak, dalam pikiran, dalam hati orang. Nah, itu gunanya apa? Kalau terjadi nanti suatu masa orang membuat-buat, menukar-nukar ayat Al-Quran, mengubah Al-Quran, maka berkumpullah para hufaz. Nah, kan itu yang dilakukan pada masa Utsman itu. Nah, dikumpulkan betul-betul nih, para hufaz hafal semua. Orang-orang itu orang-orang yang dobit, yang kuat ingatannya orang itu. Nah, sekarang kan itu yang dilakukan dalam Al-Quran, dalam pencetakan Al-Quran. Ada lajnah, pentasih Al-Quran, di internasional, di kita juga ada. Itu dicek semua. Jadi Al-Quran itu betul-betul sesuai dengan apa kata Allah, wa inna lahu lahafizun. Kami yang memeliharanya. Ada ingat. Para ahli tafsir mengatakan, Allah kalau mengatakan kami, itu berarti Allah melibatkan makhluknya dalam pekerjaan itu. Itu saya lihat itu inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu. Banyak sekali itu. Penguatan dari segi bahasa itu, Prof. Jadi kan ada dalam Al-Quran Allah kadang-kadang mengata aku, ini aku, itu dia sendiri. Tapi kalau Allah menyebut inna, kami, itu dia menyertakan makhluknya yang lain dalam hal itu. Nah, wa inna lahu lahafizun itu artinya adalah Allah memelihara itu dengan menyertakan. Nah, tadi para hufaz. Jadi orang-orang yang mendirikan rumah-rumah tahfiz mengapakan itu dalam rangka mengamalkan ayat itu sendiri, itu sendiri. Makanya orang yang tidak ada kitab di dunia ini yang paling banyak dibaca selain Al-Quran. Tidak ada. Karena tadi dia membuat ketenangan. Banyak orang tidak paham. Seperti yang saya tanyakan ketika dia sendiri, Bapak Ibu mengerti tidak? Tidak, Pak, katanya. Tapi apa yang rasakan? Tenang hati membacanya. Nah, itu. Jadi syifaun lima fis sudur. Membuat obat ketenangan jiwa, Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Dan tidak ada buku karya siapapun yang bisa membuat membaca itu setenang
membuat kita ketenangan, seperti Al-Quran itu. Jadi gitu. Ya, saya membaca juga bahwa seorang Perdana Menteri Inggris lah ya, Tony Blair ya. Tony Blair mantan itu kata, ya mantan, sekarang udah mantan ya. Itu konon kabarnya sering menamatkan Al-Quran itu. Itu fenomena apa sebetulnya itu? Jadi begini, kalau kita baca itu iparnya masuk Islam. Nah, ipar itu mengingatkan dia. Nah, kita bawa ke Indonesia. Pak Habibie, pengakuan Pak Habibie kepada Pak Azwar Anas. Gitu. Pak Habibie mengatakan, kok sekarang saya dalam Al-Quran ini membuat hatinya tenang. Ya, Pak Habibie kalau kita lihat baca sejarahnya, beliau sangat mencintai istrinya. Cinta. Ketika istrinya pergi, beliau kehilangan. Nah, seperti kehilangan pegangan gitu. Nah, Pak Azwar mendesak beliau, kamu dalami Al-Quran. Kamu kan punya IQ yang tinggi sekali, belajar. Rupanya kok sekarang baru saya belajar ini. Tapi syukurlah masih ada sekarang. Nah itu, jadi Tony Blair itu tadi tuh ada terbawa oleh pengaruh-pengaruh sepupunya, iparnya yang masuk Islam. Makanya di Inggris itu orang sekarang berduyun-duyun masuk Islam. Eropa tuh banyak ya, Prof ya. Karena apa? Karena orang Eropa kan mereka orang-orang yang rasional. Jadi kalau yang dibacanya itu tidak rasional, dia tidak terima. Nah, saya masih ingat waktu kuliah hadis, nanya kepada dosen hadis waktu itu, Pak, apa ciri-ciri hadis saya? Kalau kita tidak tahu sanadnya, rawinya siapa, satu apa, masuk akal apa tidak? Artinya diterima oleh akal sehat apa tidak? Ternyata Al-Quran itu diterima oleh akal sehat bagi orang yang sedang mempelajarinya. Orang-orang yang menolak itu memang dia belum pernah pelajari Al-Quran sama sekali. Nah, di Singapura ada sebuah organisasi mu'alaf, namanya Muslim Convert. Muslim Convert itu adalah orang-orang yang sudah mencoba semua agama, rata-rata. Dan itu kebanyakan para politikus-politikus elit, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha, sejarah-sejarah yang sudah keliling kemana-mana ke agama, akhirnya sampai di Al-Quran dia tenang mereka. Nah, kita kan kemarin baru dapat baca berita kan, di Brazil itu kan ada festival tahunan di Brazil. Mereka ini sudah kehilangan pegangan. Dunia manusia itu jiwanya kan gersang kalau dia tidak ada yang membimbingnya. Dia akhirnya setan yang disembahnya, yang mungkin setan lebih apa, setan bebas sebebas-bebasnya. Nah, rupanya kayak sama dengan kaum hippies di Eropa itu. Mereka akan pergi ke suatu pulau, dibelinya pulau itu, dan di situ hidup sebebas-bebasnya apa saja. Ternyata hidup bebas itu menimbulkan konflik di mereka sama mereka sendiri. Lalu mereka kembali, kalau begitu aturan itu perlu. Nah, aturan itulah yang datang dari Al-Quran. Makanya orang yang sudah keliling-keliling kemana-mana, ketika dia sampai di Al-Quran ini pelajari, maka tenang sampai di situ. Nah, cuma orang-orang yang tadi, orang yang membenci Islam, orang yang membuli-buli ulama segala macam, itu karena mereka belum sampai mendalami Islam itu secara benar gitu. Jadi betul lah apa yang diungkapkan Nabi dulu ya, Prof ya. Allah mahdi qaumi itu ya. Jadi kalau Nabi, kita pun juga begitu kan. Kadang-kadang kita dicemooh orang, kita menyampaikan yang benar dicemooh orang. Nah, kita perlu memahami orang itu. Dia tidak tahu, tidak tahu bagaimana saya, bagaimana hati saya. Nah, Nabi kan begitu. Jadi kita tidak terlalu cepat reaktif ketika kita dicemooh orang lalu kita tidak. Dia tidak paham. Dia tidak mengerti bahwa niat saya adalah baik. Dia tidak mengerti. Kata Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ternyata memang mereka yang dulunya memusuhi Nabi, negeri mereka hari ini negeri yang paling aman ya, Prof. Yang paling aman. Yang paling aman negerinya itu. Karena itu tadi. Jadi memang Nabi kan mengubah ini. Mengubah apa ya? Mengubah karakter. Karakter itu sulit mengubahnya, mengubah karakter. Nabi mengubah karakter itu pertama dengan wahyu tadi. Tapi kan Nabi dengan contoh sekali. Jadi mengubah karakter orang, karakter kita yang berubah dulu dengan contoh. Nabi kan paling, doa itu kan disampaikan Nabi ketika di Taif. Di Taif itu. Taif Nabi dilempar dengan batu, berdarah-darah. Nabi
Sekarang kalau ada orang jamaah haji atau umrah yang ke Taif, disitulah Nabi dulu tersandar. Tapi Nabi datang, malaikat menawarkan bantuan, kalau engkau mau kami bunuh, kami angkat bukit ni. Nabi tidak. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu saya. Tidak ngerti saya. Gitu. Jadi, nah itulah sama juga dengan kisah Ibnu Hambal kan. Kisah Ibnu Hambal yang beliau pergi keliling-keliling, imam-imam, ulama-ulama dulu kan suka jalan, suka jalan menengok. Ulama itu tidak tunduk duduk di masjid, ya. Beliau berjalan menengok pasar seperti apa, orang berkebun seperti apa. Kan sudah banyak kita dengar Imam Ibnu Hambal sampai di sebuah masjid, sebuah kampung yang jauh, kemalaman di situ, kemalaman di situ. Kemudian minta izin tidur di masjid, dilarang oleh garis masjid itu, dilarang, tidak boleh tidur masjid ini. Garis itu tidak tahu siapa orang tua ini. Jadi setelah itu apa? Setelah itu kemudian, ayalah kenapa saya tidur di teras masjid. Tidak boleh juga, di masjid juga. Jadi ada seorang laki-laki lagi, separuh baya di dekat masjid itu, dia tukang buat roti. Dan tukang buat roti, dia tengoknya orang tua diusir-usir di masjid, dibawanya ke rumahnya, dibawalah, Pak, ke rumah saya sajalah, ke rumah saya seperti inilah, apa adanya, tidak apa-apa, kata Ibnu Hambal. Imam Ahmad tidak marah gitu kan, karena orang itu tidak tahu siapa dia. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Ibnu Hambal itu pura-pura tidur beliau, tapi si tukang roti ini bekerja terus, ditengoklah oleh Imam Ahmad ini, si tukang roti ini apapun diambilnya astagfirullah, apapun yang diambilnya astagfirullah, ambil air, tuangan ke tepung, astagfirullah, ambil tepung, ketika dia melumernya tepung dengan astagfirullah, terus sampai udah selesai dia mengerjakan, masuk tepung apa ke pembakaran, tanya dia, saya dengar kamu dari tadi apapun yang kamu ambil itu baca astagfirullah, apa hasilnya dari astagfirullah itu? Apa kata tukang roti ini? Pak, katanya, semua keinginan saya dipenuhi oleh Allah. Saya selalu saya istighfar kayak gini. Satu yang belum dapat, Pak. Apa keinginan? Satu lagi keinginan saya yang belum dapat. Apa? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kata itu. Itu harulah Imam. Saya lah Imam Ibnu Hambal. Didatangkan ke situ ya. Tapi kesabaran Imam Ibnu Hambal tadi kan, nak marah dia karena dia tidak tahu. Sayalah. Tukang roti pun juga tidak tahu kalau itu adalah Ibnu Hambal gitu. Ya, seperti itulah ya Prof ya, terkait dengan masalah hidayah ya kan. Orang sampai kepada hidayah itu ada juga prosesnya. Ada proses. Jadi kayak tadi ada tukang roti itu hidayahnya kan dia istighfar terus. Saya mengistilahkan istighfar itu scanning. Jadi ibarat komputer itu pencucian virus, ya, menghapus virus. Nah, kalau hati semakin mencuci, hidayah itu datang terus. Nah, cobalah kita baca Al-Quran dalam ayat yang sama, kita baca dengan hati bersih, itu akan mendatangkan pemahaman. Artinya sama, tapi pemahamannya lain. Baca lagi, muncul lagi pemahamannya lagi, muncul lagi pemahamannya lagi. Makanya itulah yang didoakan oleh Nabi kepada sepupunya Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, beri dia pemahaman yang bukan hanya pemahaman saja. Faqih itu pemahaman yang dalam. Kalau pemahaman yang dalam tidak tergantung hanya teks. Tetapi ada apa yang dibalik teks. Jadi fahimah dengan faqaha itu beda ya. Beda. Kalau fahimah sekedar paham. Sekedar paham saja. Hal fahim, tapi kalau faqih itu tidak. Kalau faqih itu sudah mendalam sekali. Mendalam sekali sehingga sampai dia kepada bisa menemukan hakikat. Nah, beragama yang baik itu sampai itulah mendalam itu. Itu artinya hikmah. Nah, orang yang beragama yang baik adalah orang yang berhikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Itu dia. Jadi tadi ada juga hadis Nabi itu Prof yang mengatakan iza aradallahu bi abdi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu. Ya itu. Jadi kalau itu kalau Allah menginginkan seseorang itu baik, maka Allah itu akan diberi oleh Allah orang itu pemahaman yang dalam terhadap agamanya. Ingat. Kalau hanya masih pemahaman dangkal, lalu kemudian dengan kedangkalan itu
mengatakan orang yang sudah jauh pengalaman dari kita, Iya. itu berarti Allah tidak ingin baik kepada orang itu. Iya. Allah menginginkan kebaikan. Iya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada orang itu, diberinya pemahaman yang dalam. Iya. Pemahaman yang mendalam. Kalau pemahaman yang dangkal itu Allah belum begitu mengharapkan itu. Artinya bagi orang-orang yang penuntut ilmu itu, sejatinya semakin dia tuntut ilmu, dia semakin merasa kedangkalan, bukan malah kelebihan ya Prof ya? Iya, jadi di saat dia merasa kedangkalan, maka dia haus. Iya, haus terus. Dia cari terus. Iya. Tapi ketika dia merasa sudah cukup sudah dalam, maka dia kesombongan. Kesombongan yang dapat. Iya. Itu yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Ya. Sehingga orang-orang berilmu itu banyak lebih diam. Iya. Tapi diam itu juga tidak boleh. Kita harus menyampaikan ilmu. Karena kun aliman. Iya. Ya. Jadi aliman ausamian itu mesti ada pada kita ya. Itu. Jadi walaupun kita sudah menjadi ustadz, menjadi guru, menjadi dosen, jangan berhenti belajar. Kenapa? Karena pemahaman kita mungkin belum sampai. Seperti yang katakan oleh Kaptan itu. Jadi dibaca terus diulang, dapat lagi. Dibaca lagi, dapat lagi, dibaca lagi. Seperti kita diskusikan dulu. Dulu kita mencoba memahami ayat 183 Al-Baqarah. Ayat tentang puasa, artinya begini, rupanya setelah kita dalami, rupanya banyak, tak habis-habisnya, tidak habis-habis. Itu baru sepotong ayat. Bagaimana kita mau menyombongkan diri? Nah, ketika itu makanya ujung-ujung orang berilmu itu, orang-orang yang mendalam ilmu itu, ujung-ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, saya sudah sekolah setinggi ini, terus begini. Rupanya ada orang yang sekolahnya rendah saja, tapi dia memahami lebih hebat dari saya. Nah, kerendahan hati itu mendatangkan keterbukaan, hidayah kepada kita. Itu. Jadi Prof, saya melihat juga data 10 tahun terakhir itu di Eropa itu meningkat tajam itu orang yang memeluk agama Islam ini, ada mencapai 44% ya Prof. Jadi saya membaca juga bahwa penyebabnya adalah mereka tuh orang yang dari segi material memang mereka sudah wah ya, kemewahan mereka luar biasa. Tapi anehnya waktu nanti hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, mereka pergi ke tempat-tempat tempat wisata, ya kan? Lalu mereka yang dibawanya itu misalnya ya anjing peliharaan gitu kan, dengan anjing mereka bermain. Begitu saya baca gitu kan. Nah, inilah juga fenomena yang akhirnya orang itu untuk apa ini kan? Anjing tidak bisa membawa ketenangan gitu kan. Jadi banyak pula mereka rupanya yang mencari-cari apa permainan yang bagus di hari-hari libur ini. Ternyata banyak mereka itu yang akhirnya ya terbawa Al-Quran itu, dan banyak mereka itu yang akhirnya masuk ke Islam itu, Bro. Seperti apa? Jadi kalau kita tengok di sana itu orang itu sepertinya mencari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia cari. Itu dia. Maksudnya gini, dia sudah coba, tapi kok dia tidak puas. Sebenarnya hidup ini apa? Akibatnya dia mencoba melakukan. Kalau soal kemerosotan moral di Barat, dalam arti moral berkaitan dengan masalah-masalah biologis itu merosot sekali. Orang bisa telanjang aja di situ. Dan itu itu hak jadi orang. Tetapi ternyata dengan itu pun dia tidak tenang juga. Tidak tenang juga. Hidup ini ternyata yang membuat kita tenang itu bukan bebas itu, tapi keteraturan itu, penuhnya aturan itu. Itu yang terjadi di Barat. Mereka sudah puas. Apa ini semua? Tidak ada artinya ini. Udah pusing ya kan? Jadi kemana? Nah, beruntunglah kalau ada orang yang mengajaknya, memperkenalkannya, kayak Tony Blair tadi. Cobalah kamu baca. Baca. Seperti persis kayak siapa? Kayak Umar bin Khattab dengan adiknya. Betul. Apa yang kau baca itu begini-begini? Dibaca ulang. Dibaca ulang, tersentuh dia karena dia mengerti bahasa itu. Jadi sepertinya di Barat itu orang kehilangan itu. Dia salah-salahkan Islam, sementara dia sendiri tidak tahu Islam itu apa. Itu Islam. Hanya dia mendengar fitnahan finansial, dia tidak ngerti. Maka kita harap, saya pernah juga kuliah dengan sama anak-anak, misalnya begini, oh Prof, saya tidak suka khilafah itu, saya begini-begini. Jadi saya katakan, kamu sudah mempelajari? Belum Prof. Nah, sekarang begini, baru belajar kita. Seorang yang cerdas, dia tidak akan cepat menerima begitu aja, dan tidak juga cepat menolak gitu aja. Dia menilai dulu. Coba pelajari. Kalau dipelajari, oh ini rupanya. Ini. Sama dengan
orang yang menolak suluk suluk itu bid'ah ini kafir segala macam ya. Jadi salah seorang syekh di Sumatera Barat itu beliau Syekh Haji Maksum namanya. Beliau katakan beliau marah, beliau suka betul, benci. Suatu ketika beliau dibawa oleh ibunya. Beliau sembunyi di balik surau itu. Dia tidak dengar. Kita tarik dia. Kemudian ada gulungan tikar di surau itu. Apa kerja orang-orang suluk, orang apa nih? Orang tawajuh gitu ya. Masuk tanah. Tiba-tiba batuk dia. Batuk ketahuan oleh Buya kan. Jadi, "Ngapa kamu di sini?" Diajar lah. Walaupun dia masuk sesudah itu tuh. Jadi kita menilai sebelum kita mempelajari. Boleh menolak, boleh menerima, tapi pelajari dulu. Pelajari dulu. Nah, makanya salah satu sikap fatanah itu yang diajarkan ini. Fatanah itu kan cerdas. Cuma tanda orang cerdas itu apa? Orang cerdas itu orang yang selalu belajar. Pertanyaannya, kenapa orang cerdas selalu belajar? Karena dia tahu bahwa belajar itu perlu, ilmu itu perlu. Orang yang tidak mau belajar mencukupkan ilmunya yang ada, itu bukan orang cerdas. Kenapa? Dia tidak menambah lagi yang kedepannya itu. Itulah yang terjadi. Nah, sikap prejudice namanya. Jadi jika kita sudah menilai sesuatu sebelum kita tahu sesuatu, itu yang berbahaya. Dan itu banyak ditanamkan sekarang. Kadang kita kasihan mendengar orang yang sedikit-sedikit menjelekkan ini, kan dia sendiri tidak mengerti. Misalnya berita yang berkembang, cerita-cerita di medsos itu, ada tokoh nasional mengatakan ibu-ibu jangan pergi menjadi taklim, nanti anaknya stunting segala macam kan. Nah, kita kan kasihan beliau membicarakan. Kalau benar beliau berbicara seperti itu, kalau benar kan kasihan. Nah, kenapa? Anak stunting bagaimana? Banyak orang-orang ibu-ibunya menjadi taklim, anaknya jadi profesor kok, jadi jenderal anaknya segala macam kan. Nah, itu karena dia tidak paham. Jadi jangan dibalik ya Prof ya. Jangan dibalik fakta itu kan. Jangan dibalik. Justru orang-orang yang anaknya belajar Al-Quran, memahami Al-Quran itu justru mereka orang-orang hebat. Orang hebat. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Orang hebat karena dia tahu. Kenapa orang akrab dengan Al-Quran? Karena dia tahu isi Al-Quran. Orang yang menjauhi Al-Quran dia tidak ngerti apa itu. Apa itu? Itu dia mujizat Al-Quran di situ letaknya Pak ya. Jadi bedanya orang dewasa dengan anak-anak begitu. Kan kisah Nabi Musa jelas. Fir'aun curiga kepada Musa ini. Jangan-jangan ini nanti yang akan menggulingkan saya. Anak istri Fir'aun Asia kan pintar. Dia kan anak kecil banget. Mana tahu dia benar. Coba lah uji. Kalau dia tahu tak dia mana roti mana bara. Yo uji dia ambil bara karena bara itu menarik, roti tidak menarik. Nah itu kan. Nah, jadi makanya orang yang tidak tahu lalu mengambil sesuatu itu berdasarkan kepada pandangan lahiriahnya sama dengan anak mengukur sesuatu hanya dengan pandangan matanya saja. Nah makanya Allah yang menginginkan orang dapat kebaikan itu diberi pemahaman yang dalam. Orang pemahaman yang dalam akan tenang. Akan tenang dia. Agamanya lapang kok. Semakin paham kita agama, tidak ada yang sulit. Kalau orang berbeda dengan kita tidak apa-apa, silakan orang berbeda dengan kita karena maka mungkin mereka mendapatkan ilmu dengan dalam persilahan dalam bentuk lain bisa jadi. Imam yang berdebat itu kan tidak pernah saling membid'ahkan. Apalagi saling mengkafirkan, saling menghormati. Kalau Imam Malik yang menarik betul dalam salah satu dalam pengajian Imam Malik itu beliau memuji bagaimana rasionalnya Abu Hanifah itu. Apa katanya? Kalau Abu Hanifah ada di sini, dia hebatnya. Ini tiang kayu ini, kalau dia bilang ini emas, kita akan bisa aja emas. Begitu hebatnya dia. Dipujinya, oleh Imam Malik. Jadi imam-imam besar itu mereka saling memuji, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencemooh, menghina. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Nah itu. Nah kita belajarlah kepada orang-orang yang seperti itu. Dan Al-Quran mengajarkan seperti itu. Kan begini kata Al-Quran itu. Siapa yang disebut dengan Allah kalau menyebut orang yang disayangi itu disebut dengan ibadi. Wahai hambaku.
ya, bukan manusia dia. Wahai ibad. Siapa yang ibadi? Dalam Al-Quran disebut alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang dipanggil itu adalah ulul albab. Siapa yang ulul albab? Yang suka mendengar. Mendengar ke sini, belajar ke sini. Dia ambil yang terbaik. Itulah ulul albab. Itu. Ulama-ulama dulu seperti itu, belajar tidak satu pesantren, pindah-pindah pesantrennya. Jadi tidak ada sifat doktrin ya Pak. Artinya kalau kamu udah belajar sini, kamu jangan belajar lagi tempat lain gitu. Itu namanya brainwashing. Mencuci otak orang supaya akibatnya orang itu diarahkan kepada yang tidak benar, membenci ustadz yang lain. Mana pula ada orang membuat namanya pengajian sunnah, tapi dia mengajarkan kebencian kepada ustaz lain. Itu bukan pengajian sunnah, itu malah pengajian syaitaniah namanya. Itu tidak boleh. Makanya ingatlah, Imam Bukhari berapa gurunya? Lebih 1.200. Imam Malik gurunya 900 orang. Kita berapa gurunya? Ini guru baru satu buku satu orang sudah selesai semua. Itu tidak. Nah, tapi tadi kita sayangkan orang seperti itu tidak perlu kita musuhi. Jangan dibenci, itu saudara-saudara kita. Tidak ada gunanya. Itu saudara kita. Cuma dia itu, maka kita perlu menjelaskan lagi. Belajarlah banyak-banyak. Ada seorang mahasiswa saya, waktu dia kuliah, anaknya pintar, cerdas anaknya. Sudahlah pintar, punya adab lagi ke guru. Saya sayang betul sama dia. Sudah sekian tahun jumpa dengan saya, sudah berubah. Menengok saya seperti itu lagi, menengok saya seperti curiga, seperti curiga aja. Jadi sekali jumpa di masjid, dia tidak ada sikap hormat itu, ada. Kaget saya, apa ini Syekh Anu yang dulu ya? Saya bilang ke, rupanya berdiskusi ada sesuatu yang dia tidak suka di debatnya saya. Cara mendebatnya kasar. Oh, gini, kamu Syekh Anu kan? Iya Pak. Oh gitu ya. Akhirnya sudah selesai, saya pulang. Tidak lama, bulan puasa itu, saya pulang ke rumah. Tidak lama satu datang dia. Dibawanya buku kecil-kecil, satu ransel besar. Sampai di rumah tanpa saya disuruh duduk segala macam. Pak, bapak sudah baca buku ini. Sudah baca ini, saya baca ini. Buku apa itu? Oh ini. Weh, ini tidak sopan anak ini. Masuk ke rumah saya. Buku-buku itu bukan hanya baca, membuat buku itu, padahal sebanyak buku saya buat. Dia bilang kan, kamu si Anu enggak? Ya Pak. Kamu, saya ini jelek-jelek ini pernah jadi guru kamu. Kamu aku tidak kamu. Sekarang ini belum puasa. Pertama tamu. Tamu itu wajib dihormati. Tapi kalau tamu seperti kamu, saya bunuh rumah saya. Ya, ini belum puasa sekarang, keluar aja, keluar. Jadi itu sudah keluar, dia sambil berjalan, apa dia bilang? Tapi kami masih melihat bapak masih sholat. Dia sudah bicara kami. Berarti dia sudah membicarakan saya belakang kan? Ada apa anak ini? Rupanya kemudian baru tahu, karena saya sudah kuliah S2, belajar dengan orang-orang yang menurut dia sudah kafir. Kita belajar kemana saja? Jangan ke manusia, kepada alamnya kita disuruh belajar kan? Pada binatang pun sudah kita suruh mengambil pelajaran, ya. Bertadabur kepada alam, ya. Orang tua kita mengatakan alam terkambang jadi guru. Jadi akhirnya setelah dia sudah itu pergi, dia tidak lama setelah itu datang lagi dia, berubah seperti dulu, hormat lagi. Ada apa Pak? Mohon maafkan saya Pak. Kenapa? Setelah saya belajar ke sana sini, yang Bapak katakan itu benar. Nah, itu senang hati saya begitu kan. Kamu adalah murid saya dulu, yang saya sayangi, yang saya harapkan malah kamu jadi berkembang. Nah, sekarang masuklah. Sekarang jadi dosen. Jadi terlalu cepat ya. Terlalu cepat berubah gitu kan. Jadi mungkin ada masuk sedikit gitu kan. Lalu ini tinggal gitu kan. Jadi saya ingat dulu ada salah seorang mubalik kita di Pekanbaru ini, beliau kerja di Departemen Sosial. Kerjaan orang Departemen Sosial itu beliau ustad. Kan salah satunya pergi berdakwah ke tempat prostitusi. Bicara mas itu. Saya pernah difitnah orang apa ustad, coba dia pergi ke tempat prostitusi. Itu kerjanya apa kerjanya di situ. Itu. Dia tidak tahu kalau itu ustad itu ceramah di situ. Sama pula dengan peneliti.
Saya pernah disuruh meneliti oleh seorang dosen, meneliti ke tempat itu dengan kawan-kawan. Kita meneliti ke situ. Jadi cepat mengadjust orang dengan perspektif segi pandang kita. Padahal orang itu sebenarnya bukan seperti itu. Seperti itu. Ini yang kita pelajari, dan dalam bulan puasa ini karena kita disuruh mengendalikan segala sesuatu, maka kita latih diri kita untuk tidak cepat memvonis orang. Tidak cepat memvonis orang. Jadi ajaran Al-Quran dan hadis itu memang seperti itu ya, Prof? Iya, seperti itu. Kalau kita ilmu kita merasa sudah banyak, itu pintu masuk kita meremehkan orang lain. Tapi kalau kita merasa bahwa kita masih kurang itu, kita merasa bahwa orang itu pasti lebih hebat dari kita gitu ya. Jadi pengalaman kan pernah juga saya katakan dulu. Saya waktu S1 dulu, kapan saja minta ceramah bangun tidur langsung saya ceramah. Setelah saya S2, saya baca buku, diskusi dengan dosen, tidak berani saya ceramah lagi. Saya kan dalam bayangan saya, jangan-jangan orang ini sudah tahu semua, tahu semua. Jadi tidak berani saya lagi setelah itu. Kemudian pikir, ya pokoknya orang sudah tahu tidak apa-apa lah. Kalau sudah tahu namanya taukid lah. Untuk takkid ya kepada penyampai. Kalau paling tidak untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Jadi seperti itu. Makanya dalam mencari ilmu, apa kata Nabi itu ya? Hadis itu apa? Saya lupa itu. Al-adab qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu. Ya, kan ada orang dalam cerita kisahkan begini. Ada seorang anak minta izin kepada ayahnya pergi menuntut ilmu, pergi belajar. Kata ayahnya, ayah belum izinkan kamu pergi belajar. Sebelumnya coba kamu pergi ke pasar. Pergi kamu ke pasar, nanti kamu cari siapa yang paling hina di pasar itu. Kamu bawa pulang. Pergilah anak itu. Pergi dia ke pasar, dicarinya siapa orang yang paling rendah, Jumpa dia seorang orang yang sudah tidak terlalu tua tapi tua lah. Pakaian kumal kumuh ya. Dia bilang mungkin inilah. Dia mau bawa orang itu pulang. Ketika saya dipegang tangan orang itu, pikir dia, bagaimana saya mengatakan orang ini hina? Saya kan tidak kenal dengan orang ini. Ini kan tidak tahu saya. Jangan dia bukan orang hina. Lalu setelah itu apa? Setelah itu tidak jadi. Jalan lagi dia. Dan lagi-lagi nampak orang gila. Mungkin orang ini yang apa? Dia mau bawa orang gila itu. Orang gila ini kan tidak berdosa. Dia apapun tidak ada hukuman kepada dia. Kok saya bilang dia orang hina? Saya gimana? Tidak jadi. Nampak pula anjing. Begitu pula anjing. Serangkan anjing itu dalam Al-Quran katakan Ashabul Kahfi itu, anjing itu malah masuk surga sama Kahfi. Saya ini masuk surga atau tidak? Pulang dia. Gimana katanya? Tidak ada ya. Kenapa? Ini. Rasanya saya tidak kenal orang. Jangan-jangan orang itu lebih mulia dari saya. Nah, kalau gitu sudah. Kamu pergilah. Jadi al-ilmu qabla al-adab. Makanya saya hubungkan dengan hadis Nabi. Apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Saya memahami begini. Orang tuanya yang membuat Yahudi, bukan Yahudi agamanya, tapi perilaku Yahudi, perangai Yahudi, perangai Nasrani, perangai Nasrani. Artinya apa? Yang membentuk perilaku itu orang tua di rumah. Oleh sebab itu kepribadian itu dibentuk di rumah. Tetapi emosional itu di rumah, intelektual itu di. Maka banyak orang sebelum menuntut ilmu di rumah tidak diajar dulu beradab. Ketika dia tidak punya adab, ilmunya tinggi, dia sombong. Dia sombong dengan ilmunya. Makanya orang tua mengatakan, ini anak ini tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Di kakinya. Siapa ayahnya? Orang tidak banyak siapa gurunya, siapa ayahnya. Jadi sekolah itu membentuk, mendidik intelektual IQ, tapi rumah itu mendidik EQ, emotional quotient, spiritual quotient itu. Makanya sistem belajar koordinasi antara rumah dengan sekolah itu selalu penting. Tapi didik anak dari awal dulu, dari rumah gitu. Itulah dia. Itu ajaran Al-Quran ya, Prof. Itu ajaran Al-Quran. Nah, Prof, barangkali apa yang kita bincangkan ini sangat-sangat menarik ya, Prof ya. Kaitannya dengan kita, insya Allah dalam 2 hari ini, mungkin juga sampai akhir bulan nanti orang akan banyak baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu memang sudah diturunkan
oleh Allah sejak 14 abad yang lalu. Dan memang tadi disebut-sebut bahwa Al-Quran akan dijaga oleh Allah dengan caranya Allah. Dan tentu di sini adalah perlunya peran kita terhadap Al-Quran itu, agar Al-Quran itu tidak hilang di muka bumi. Betul. Ya, terima kasih ya Prof atas bincang-bincang kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat untuk para penonton kita. Amin. Sahabat penonton, demikian bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA sekitar kemujizatan Al-Quran dengan segala dinamika dan dimensi yang tadi beliau sudah sampaikan kepada kita. Semoga hendaknya bermanfaat apa yang telah kami bicarakan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.